Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss about new topic in physics. The topic is fisika statis atau listrik statis ya untuk SMA. Oke, students, kalian mengetahui bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi ya, ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Tetapi ingat bahwa inti atom ini juga dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ya. Jadi sesuai dengan yang kalian pelajari pada struktur atom, ya, menurut Dalton sampai mekanika kuantum, bahwa atom pada inti atom ada proton, neutron dan dikelilingi oleh elektron, ya. Nah, kita akan masuk ke dalam listrik statis seri fisika SMA. Listrik statis, pengkhususan gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Listrik statis, gaya elektrostatis atau gaya Coulomb bagian pertama. Oke, student, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Apa saja fenomena-fenomena tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Fenomena listrik statis ini sangat sering kita temukan. Misalkan apabila rambut kamu gosok-gosok dengan penggaris plastik, ya. Pastikan rambut kamu tidak berminyak, ya, dan tidak mengandung minyak rambut atau segala macam. Jadi dalam keadaan polos. Maka bila rambut manusia disisir dengan sisir plastik misalnya akan menjadi bermuatan positif. Ini akan membuat rambut mengembang karena saling tolak-menolak antara helaian rambut yang bermuatan sama-sama positif. Lembaran kertas awalnya bersifat netral, tapi saat beberapa lembar kertas kecil diletakkan di atas meja dan sebuah balon plastik dibawa mendekat dan dipegang di atas kertas, maka balon akan menarik potongan kertas dari meja. Hal ini karena elektron dari kertas akan berpindah ke plastik dan membuat kertas bermuatan positif, sementara balon bermuatan negatif. Kasus yang kedua yang sering kita perhatikan atau kita temukan tentang fenomena listrik statis adalah kaca digosok dengan kain sutra. Jika batang kaca digosok dengan kain sutra, elektron-elektron dari kaca akan berpindah menuju kain sutra. Kaca menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Kain sutra yang mendapat tambahan elektron akan bermuatan negatif. Ya, ini fenomena yang sering kita lihat, betul? Nah, saya berikan kata kunci kepada kamu. Gimana cara mengingatnya? KSP Wall plus Min. KSP Wall plus Min. Apa sih maksudnya? KSP itu maksudnya apabila kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi positif. Sedangkan wall plus artinya wall digosokkan ke plastik, maka plastik menjadi bermuatan minus. Oke, kita langsung saja. Apa itu listrik statis? Ya, listrik statis adalah fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Pada dua benda yang memiliki muatan listrik statis akan menimbulkan gaya elektrostatis. Ya, ingat, jika muatannya sama atau sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika muatannya berlawanan jenis, maka akan saling tarik-menarik. Nah, interaksi ini yang mengakibatkan atau menimbulkan gaya elektrostatik. Oke? Nah, misalkan perhatikan diagramnya apabila dua muatan berikut ini, positif dan negatif. Maka interaksinya akan terjadi tarik-menarik sejauh R. Ya, jadi gaya yang ditimbulkan adalah gaya tarik-menarik. Oke.
Karena gaya tarik-menarik ini terjadi di antara kedua muatan, nah kita bisa katakan apabila yang sebelah kiri kita sebut Q1 dan sebelah kanan Q2, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik satu ke dua yang kita sebut F12 dan gaya tarik-menarik 2 ke 1 yang kita sebut dengan F21. Jadi jelas ya, F12 artinya interaksi dari Q1 terhadap Q2. F21 artinya interaksi dari Q2 terhadap Q1. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Ini ada dua muatan positif, dua-duanya positif, oke? Maka interaksi yang terjadi adalah gaya tolak-menolak sejauh R, betul ya? Nah, kita perhatikan, yang sebelah kiri kita sebut Q1 dan sebelah kanan kita sebut Q2. Maka pada muatan Q2 akan terjadi tolak-menolak terhadap Q1, maka disebut F21. Sedangkan pada muatan Q1 akan terjadi tolak-menolak terhadap Q2, maka disebut 1 ke 2 atau F12. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik ini disebut gaya Coulomb. Oke, jelas ya? Oke, kita perhatikan topik berikutnya. Apa itu gaya Coulomb? Gaya Coulomb itu sebenarnya sangat sederhana. Dua muatan yang mengalami interaksi baik tarik-menarik atau tolak-menolak akan menghasilkan gaya elektrostatik yang besarnya sebanding dengan kedua muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Kita misalkan ada dua muatan berikut ini, yaitu plus dan minus. Maka akan terjadi interaksi tarik-menarik antara kedua muatan tersebut, ya, yang kita sebut sebagai gaya elektrostatik yang saling tarik-menarik. Sehingga kalau kita misalkan sebut bahwa muatan sebelah kiri adalah Q1 dan muatan sebelah kanan adalah Q2, maka hukum Coulombnya dapat ditulis F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, di mana F adalah suatu besaran yang disebut dengan gaya elektrostatik dengan satuan Newton. Q adalah muatan kedua muatan tersebut, ya, Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak dalam satuan meter. Ya, hal yang harus kalian ingat bahwa rumus ini terjadi di udara. Jadi, menganggap permisivitas adalah 1. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Apabila dalam satu bahan, maka kita bisa hitung F bahan adalah 1 per permisivitas R dikali F udara. Sangat mudah ya. Jadi F bahan adalah 1 per ER dikali FU. Oke, student, kita lanjut ke topik berikutnya. Turunan rumus gaya elektrostatik. Seperti yang saya sebutkan bahwa F berbanding dengan Q atau berbanding lurus dengan Q, dan F berbanding terbalik dengan R kuadrat atau berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat. Oke, jadi kalau kita sebutkan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, maka turunan rumus yang terjadi adalah yang pertama, F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Saya ulangi. F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Nah, yang kedua adalah F berbanding lurus dengan kedua muatan masing-masing. Sehingga F1 per F2 sama dengan Q1L yang lama dikali Q2L yang lama per Q1B yang baru dikali Q2B yang baru. Oke, jadi perhatikan L itu artinya lama, sedangkan B adalah baru. Atau L itu before, lalu B itu after. Oke, sampai sini mengerti ya? Jadi jangan sampai salah menggunakan rumusnya. Nah, ini adalah turunan rumus gaya elektrostatik. Nah, satu hal harus saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa gaya elektrostatik adalah vektor. Saya ulangi. Gaya elektrostatik adalah besaran vektor. Kalau kita katakan bahwa gaya elektrostatik adalah besaran vektor, maka wajib gambar diagram vektor.
wajib gambar diagram vektor. Satu lagi, jika kalian menemukan ada sudut, maka resultan gayanya adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dua muatan titik masing-masing sebesar 0,05 mikrokulom pada jarak 10 cm. Oke, gambar interaksinya dan hitunglah gaya elektrostatik yang dihasilkan. Satu hal yang harus saya ingatkan bahwa 1 mikrokulom adalah 1 kali 10 pangkat min 6 kulom dan 1 cm adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Semua dalam SI, Sistem Internasional. Nah, interaksi kedua muatan yang terjadi, perhatikan, di soal tidak disebutkan apakah dia plus atau minus. Maka kesepakatan yang kita ambil adalah jika tidak ada tanda berarti bermuatan positif. Oke, perhatikan. Gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Sebelah kiri muatan positif, sebelah kanan muatan positif, terjadi gaya Coulomb tolak-menolak atau gaya elektrostatik tolak-menolak. Anggap di sebelah kiri adalah Q1 dan sebelah kanan adalah Q2, maka terjadi interaksi gaya elektrostatik 2 terhadap 1, maka kita sebut F21, dan gaya elektrostatik 1 terhadap 2 kita sebut F12. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, sangat mudah ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk mencari besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan yang lain. Q1 sama dengan Q2 sama dengan 0,05 mikrokulom. Kita convert 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 min 6 sama dengan 5 kali 10 min 8 kulom. Sedangkan jarak 10 cm menjadi 10 pangkat min 1 meter. Pasti kalian akan mengerti. Jadi F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 min 8 dikali 5 kali 10 min 8 dibagi 10 min 1 kuadrat. Maka dihasilkan F sama dengan 2,25 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, contoh soal berikutnya. Oke, perhatikan 3 muatan berikut ini. Oke, ada diagram 3 muatan membentuk bidang segitiga. Oke, titiknya membentuk posisi segitiga. Oke, perhatikan yang warna ungu, hijau, dan biru. Oke, perhatikan. Anggap yang ungu adalah Q1, yang biru adalah Q2, sedangkan yang hijau adalah Q3. Oke, dengan jarak 1 ke 3 30 cm, 3 ke 2 30 cm, dan 1 ke 2 40 cm. Nah, diketahui Q1-nya 4 mikrokulom, Q2-nya min 4 mikrokulom, dan Q3 plus 2 mikrokulom. Berapakah besar gaya yang dirasakan oleh Q3? Nah, satu hal yang harus kalian ingat, di mana sebenarnya letak penggambaran itu, di mana sebenarnya diagram itu harus dilakukan. Jawabannya adalah digambar pada muatan yang ditanya. Saya ulangi, gambar vektornya pada muatan yang ditanya. Oke, perhatikan menurut soal ini yang ditanya pada Q3, berarti gambarnya di Q3. Jadi fokus di titik Q3. Oke. Fokusnya di titik Q3 karena ditanya di Q3. Sampai sini mengerti ya? Ya, kalau ditanya di berapa interaksi di Q1 berarti gambar di Q1 seperti itu. Tapi di soal ini ditanyakan di Q3. Maka kita bisa temukan bahwa interaksi yang terjadi di Q3. Perhatikan titik hijau. Interaksi Q3 mengalami 2 interaksi. Yang pertama Q3 terhadap Q2 plus min berarti tarik menarik. Kita katakan F32. Kemudian Q3 terhadap Q1, hijau ungu menghasilkan F31. Nah, dia membentuk sudut. Oke, dengan menggunakan aturan paralelogram, maka kita temukan F resultan. Sampai sini jelas ya? F resultan yang dibatasi theta. Kita lanjutkan. Perhatikan aturan kosinus berikut. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, Q1 itu 410 min 6, Q2 min 410 kali min 6, dan Q3 positif 2 kali 10 pangkat min 6. Satu hal yang harus saya tekankan adalah aturan kosinus. Perhatikan aturan kosinus. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB kosinus beta. Ini untuk mencari sudut beta, ya. Ingat, aturan kosinus ini sangat mirip dengan aturan vektor, ya. Hanya dibatasi oleh
plus dan min saja. Jadi jangan sampai salah. Oke, kita lihat diagramnya. Interaksi Q3 Q2 kita sebut F32 dan interaksi Q3 terhadap Q1 disebut dengan F31. Dengan aturan paralelogram kita dapatkan F resultannya adalah yang mempunyai panah merah. Yang dibatasi sudut antara F32 dan F31 sebesar theta. Oke, sudut yang dibentuk adalah antara 32 dan F31 yaitu sebesar theta. Dan beta adalah sudut yang dibentuk antara Q1, Q3 dan Q2. Kenapa kita harus cari beta dulu? Karena beta dan theta bersifat pelurus. Nah, R31 3 kali 10-1 dan R32 3 kali 10-1. Ya, kita udah convert. Nah, maka kita hitung dulu F31. F31-nya kita dapatkan 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Dan F32 juga dikali Q3 Q2 per R31 kuadrat. Kita dapatkan 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, untuk mendapatkan theta, wajib mencari beta. Gunakan aturan kosinus pada segitiga. Perhatikan depan beta adalah 40 cm. Jadi 40 kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 30 kuadrat dikurang 2 kali 30 kali 30 cos beta. Betanya 83,62 derajat. Akibatnya theta adalah sebuah pelurus. Maka ditemukan 96,38 derajat. Nah, F resultannya adalah akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 32 cos theta. Dengan memasukkan angka-angka yang ada pada F31 F32, maka kita temukan FR-nya adalah 10,67 kali 10 pangkat min 1 Newton. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today our topic about listrik statis ya, listrik statis. Sebelumnya pastikan kamu sudah mempelajari video saya yang sebelumnya tentang materi atau teori dasar tentang listrik statis. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai listrik statis. Yuk kita lihat. Dua buah muatan masing-masing 6 mikrokulom dan 12 mikrokulom terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan K 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa gaya kulom sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Oke. Di mana F adalah gaya elektrostatik dalam satuan Newton, Q adalah muatan masing-masing, dan R adalah jarak kedua muatan. Nah, yang pertama kita analisa dulu diagramnya antara Q1 dan Q2 itu bagaimana, apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke, kita anggap ini adalah Q1 di sini dan yang ini adalah Q2. Oke, titiknya di sini. Lalu dia berinteraksi ini sejauh R sama dengan 30 cm. 30 cm. Nah, tandanya tidak diberitahu, berarti dianggap dia positif. Ini juga positif. Oke, di sini tanda tidak diberitahu baik Q1 maupun Q2. Berarti interaksi gaya kulom yang terjadi adalah tolak menolak. Ini ditulisnya F12. Kenapa ditulis F12? Ini tulisnya adalah F21, F21. Kenapa ditulis F21? Karena interaksi dari 2 ke 1 ya. Sedangkan di sini adalah interaksi F12. Kenapa? Interaksinya adalah dari 1 ke 2. Sampai sini nangkep ya. Oke, lanjut yuk. Nah, sekarang yang ditanya berapakah gaya yang terjadi? Lihat, F sama dengan di sini adalah faktor K. Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ini adalah rumus umumnya. Namun yang pertama yang kita harus lakukan adalah konversi sistem internasional. Oke, yang pertama kita lacak Q1 sama dengan 6 mikrokulom. Perhatikan mikro ke kulom dikali 10 pangkat min 6. 6 10 min 6 kulom. Kemudian Q2 adalah 12 mikrokulom, jadinya 12 kali 10 pangkat min 6 kulom. Oke. Kemudian jaraknya adalah 30 cm. Cm ke meter itu dikali 10 pangkat minus 2 meter. Pastikan kalian menguasai proses konversi. Ingat ya.
Contohnya sentimeter itu kan naik 2 langkah, makanya 10 pangkat min 2. Kalau naik 3 langkah ya 10 min 3, naik 6 langkah 10 min 6. Gampang ya? Oke, langsung. Sesuai dengan standar bahwa K yang dipakai adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Oke, yuk kita lanjut. Nah, F sama dengan, masukin K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 6 kali 10 pangkat 6, Q2-nya 12 kali 10 min 6. Setuju? Dibagi jaraknya adalah, oh ya, ini kita konversikan. Kita sederhanakan aja. Jadi berapa? Betul ya, 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kenapa? Ini 3 kali 10 kali 10 min 2. Saya ulangi, 3 kali 10 kali 10 min 2. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1. Ya, ingat pada matematika berlaku kalau 10 pangkat N dikali 10 pangkat M, maka 10 pangkat N ditambah M. Setuju ya? Itu konsepnya. Saya lingkarin biar makin paham. Oke? Jadi kita kembali di sini, R yang kita pakai adalah 3 kali 10 min 1 dalam kurung kuadrat. Sampai sini nangkap? Lanjut. Berarti F sama dengan, nah sekarang 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 10 minus 2 kali 12 kali 10 minus 6 dibagi, ini 3 pangkat 2, 9 10 min 1 pangkat 2, saya ulangi, 10 min 1 pangkat 2, 10 minus 2. Konsepnya apa? Oh, gampang sekali. Ingat, A kali B di pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jangan lupa itu ya konsepnya. A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yuk, sekarang kita lanjutkan prosesnya. Ini kita coret. Habis ya? Betul? Anggap ya. Berarti sama dengan sisanya adalah 6 dan 12. Jadi F sama dengan 6 kali 12 72. Sekarang 10-nya ini ada 9. Ini minus 2, yang ini minus 6. Ini minus 2 naik ke atas jadi positif 2. So, ulangi, 9 ini minus 2 ini minus 6 ini 10 pangkat min 2-nya naik ke atas jadi 10 menjadi plus 2. Setuju sampai situ? Sama dengan 72 kali 10 pangkat 9 dikurang 2, 7 dikurang 6, 1 tambah 2, 3 Newton. Saya ulangi, 9 kurang 2, 7 kurang 6, 1 tambah 2, 3. Jadi jawabannya 72 kali 10 pangkat 3 Newton atau 7,2 kali 10 pangkat 4 Newton. Ada pertanyaan sejauh ini? Gimana kalau diubah menjadi 72.000 Newton? Ya sama saja ya. Kalau mau kamu ganti menjadi 72.000 Newton, that's okay ya. Sesuai dengan permintaan maunya seperti apa. Sampai sini nangkap ya. Jadi hukum Newton K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Jangan lupa ini adalah rumus F waktu di udara. Kalau di material tergantung permisivitas. Oke. Thank you, kita lihat soal berikutnya. Halo students, kembali lagi kita membahas soal listrik statis. Oke. Soal ini sebagai berikut. Dua buah muatan listrik memiliki besar yang sama 6 mikrokulom masing-masing. Berarti artinya apa? Artinya adalah bisa kita definisikan bahwa Q1-nya adalah 6 mikrokulom dan Q2 sama dengan 6 mikrokulom ya. Karena di sini dibilang dua buah muatan. Jika gaya kulom yang terjadi antara dua muatan 1,6 Newton, F-nya adalah 1,6 Newton, maka tentukan jaraknya. Ditanya adalah jarak berapa. Oke, student, kita gambar dulu interaksinya. Interaksi yang terjadi antara Q1 dan Q2, misalkan di sini Q1 ini adalah Q2. Oke, sejauh R yang nggak tahu. Nah, karena tandanya tidak diberitahu, maka dianggap positif. Oke.
Sehingga terjadi interaksi tolak menolak. Ini 2 terhadap 1 dibilang 21, 1 terhadap 2 dikatakan F12. Ya, ini interaksi ya, tolak menolak. Yang ditanya itu adalah jarak. Oke, students, ini soal sangat mudah. Langsung aja yuk. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Yuk masukin aja F-nya, masukkan secara aljabar. 1,6 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Oh, jangan lupa dulu kita konversi. 6 mikrokulom, 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. 6 mikrokulom, 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ya, kita harus main sistem internasional, jangan lupa. Yuk masukin Q2-nya sama 6 kali 10 pangkat min 6. Oke, dibagi R kuadratnya tidak tahu. Oke, nah cara yang paling gampang adalah kita kali silang ya. Kita kali silang 1,6 kali R kuadrat. 1,6 kali R kuadrat sama dengan, ini kita kumpulkan dulu koefisien, 9 kali 6 kali 6, lalu 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6. Masih nangkap ya? Jadi 1,6 R kuadrat sama dengan, kita bisa gunakan kalkulator, 324 kali 10 pangkat minus 3. 9 kurang 6, 33 kurang 6 minus 3. Sehingga R kuadrat sama dengan 324 10 minus 3 dibagi 1,6. Sehingga dengan menggunakan kalkulator, jawabannya kita tulis di sini. Kalau di sini aja masih cukup. R kuadrat sama dengan 202,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang kita lakukan adalah mengakarnya. Ya, harus mengakarnya. Di sini tercatat R kuadrat sama dengan 202,5 kali 10 pangkat min 3. Cara mengakarnya adalah kita harus mengupayakan agar pangkat ini jadi genap. Itu cara yang paling mudah. Ya. Jadi cara paling gampang adalah ini R kuadrat menjadi 2025 kali 10 pangkat min 4. Jadi minusnya pindah ke kanan. Komanya pindah ke kanan, akibatnya minusnya makin turun. Oke, saya ulangi, komanya pindah ke kanan selangkah, akibatnya pangkat minusnya turun 1 langkah. Oke. Jadi R kuadratnya sama dengan 2025 10 min 4. Akibatnya kita akar dari 2025 kali 10 pangkat min 4. Sehingga sebenarnya ini hasilnya plus minus ya, tapi jarak tidak ada minus. Oke. Sehingga akar 2025 adalah 45, akar 10 min 4 adalah 10 pangkat minus 2 ya. Sehingga R-nya adalah, kita bisa, ini satuannya meter, kalau mau diubah ke senti boleh. Jadi turun 2, berarti dikali 10 pangkat 2. Jadi 45 kali 10 minus 2 kali 10 plus 2 cm. Hasilnya 45 cm. Oke, student, kalau kamu menyelesaikan hanya sampai di M, di sini di M, that's okay. Tapi kalau diminta cm, konversinya berarti turun 2 langkah dari meter ke cm, ya kan? Turun 2 langkah berarti dikali 10 pangkat plus 2. Sampai sini, mengerti ya? Yuk kita lihat soal-soal berikutnya supaya makin paham.
will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam belajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Oke, student, kita masih membahas tentang listrik statis. Kita lihat soal berikutnya. Oke, di sini dikatakan dua buah partikel bermuatan listrik didekatkan pada jarak tertentu hingga timbul gaya sebesar F. Dia tidak katakan apakah plus atau min atau tarik menarik atau tolak menolak. Oke, whatever, no problem. Oke. Jadi ceritanya di sini ada muatan pertama, di sini ada muatan kedua. Didekatkan timbul gaya F. Misalkan kita katakan tarik menarik, timbul F sejauh R. Setuju ya? Jika besar muatan listrik partikel pertama dijadikan setengah kali. Oke, berarti di sini adalah Q1. Ini adalah Q2. Oke. Sekarang terjadi perubahan. Oke. Dikatakan muatan pertama itu menjadi setengah kali muatan semula, berarti setengah Q1. Kemudian ini dengan muatan kedua dikatakan menjadi 8 kali.
Oke, 8 kali Q2. Oke, di sini dikatakan pertama dijadikan setengah kali, yang kedua 8 kali. Jadi ada yang makin kecil, ada makin besar. Interaksinya kita anggap tetap tarik menarik. Oke, ini adalah kasus before after. Oke, ini yang before dan yang ini adalah kasus after. Nah, kalau kamu lihat video saya, ada turunan gaya elektrostatik, ada 2 turunannya, betul ya? Kalau kamu lacak, lihat kembali, ada sudah saya buat videonya, bahwa kalau kita lacak ya dari rumusnya, bahwa F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat, betul ya? Ini rumus aslinya. Maka kalau kita baca F dengan Q berbanding lurus, betul ya? Bahwa F berbanding lurus dengan Q. Kenapa kok berbanding lurus? Karena sama-sama di atas sebenarnya. Cara bacanya begitu. Sedangkan F dengan R kuadrat berbanding terbalik. Atau sebanding atau berbanding seper R kuadrat, itu sama aja. Sebanding dengan seper R kuadrat atau berbanding terbalik dengan R kuadrat sama saja. Oke, ini. Jadi turunannya ini. Oke, pada rumusnya saya sudah turunkan bahwa F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Ini turunan yang pertama. Oke, sedangkan turunan yang kedua, karena F berbanding lurus dengan Q, maka saya sebutkan Q1 lama dikali Q2 yang lama dibagi Q1 baru kali Q2 yang baru. Ini turunan yang kedua. Oke. Nah, rumus ini kita pakai menyelesaikan ini. Sampai sini nangkap ya. Jadi F1 per F2 Q1 yang lama dikali Q2 yang lama, Q2 yang baru Q1 yang baru Q2 yang baru. 1 2 1 2 gitu ya. Jadinya begini. Oke, nangkap ya. Jadi kalau ditulis F1 per F2 sama dengan, saya ganti dengan warna deh, warna ya biar lebih jelas. Oke, ini Q1, ini Q2. Oke, sedangkan Q1 yang baru setengah Q1, Q2 yang baru 8 Q2. Oke, jadi kalau misalkan kita bandingkan F1 per F2 sama dengan Q1 yang lama dikali Q2 yang lama per Q1 yang baru dikali Q2 yang baru. Ya, yang lama saya tuliskan dengan warna merah, Q1, Q2. Sedangkan yang baru saya tuliskan dengan warna biru, setengah Q1 dan 8 Q2. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan, ini coret, ya, cancel. Sehingga apa? F1 per F2 sama dengan 1 dibagi 4, ya, setengah kali 8 kan 4. Oke. Akibatnya F1 per F2 sama dengan 1/4, kita kali silang. F2 kali 1 F2, 4 kali F1, 4 kali F1. Jadi karena F1 dianggap dia F, maka dikatakan F2 sama dengan 4F. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, kita lihat soal berikutnya yuk. Oke, student, kita kembali ke soal listrik statis. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis. Kalau listrik tidak sejenis berarti plus min dong, atau min plus, itu pilihannya ya. Tarik menarik ya jelas dengan gaya sebesar F. Misalkan kita anggap ini adalah plus dan yang ini kita anggap minus, interaksinya tarik menarik sebesar F ya, seperti informasi sebesar F.
jika jarak kedua muatan dijauhkan menjadi 4 kali semula. Misalkan jarak pertama R, sedangkan kasus yang afternya, kasus kedua, ini tetap F, ya, ini adalah plus, ini min, ya. Dikatakan di sini bahwa dijauhkan menjadi 4 kali semula. Dijauhkan. Arti dijauhkan berarti apa? Ya makin jauh. Berarti R yang sekarang 4 kali R1 dijauhkan. Berarti yang ini makin jauh sebenarnya. Oke. Berarti R2 sama dengan 4R1. Atau kalau kita pakai aljabar, R2 per R1 sama dengan 4. Setuju ya? Ini R1 turun ke bawah nih, sedangkan 4-nya tetap. Ya, saya hanya membandingkan R2 per R1. Sampai sini, nangkap nggak? Oke, kita dapat ini nih. Oke. Jadi, menurut rumus yang sudah saya buat di YouTube saya, maka kita pakai rumus yang sederhana itu. F1 dibanding F2 sama dengan, ingat F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, yaitu R2 R1 kuadrat. 1, 2, 2, 1 itu artinya terbalik. Ulangi, 1, 2, 2, 1 itu artinya berbanding terbalik. Oke. Jadi F1 per F2 sama dengan, nah R2 banding R1 berapa? Kita copy nih, 4 aja ya. Kalau nggak ada, ini kan sama aja kalau kita tulis R2 per R1 nya kan 4 per 1, betul ya? Jadi kita tulis deh. Setuju? F1 per F2 sama dengan 16. Akibatnya apa? Kita kali silang, berarti apa? 16 F2 sama dengan F1, atau F2 sama dengan 1/16 F1. Karena F1 dinyatakan dengan F, maka F2 sama dengan 1/16 F. Ada pertanyaan? Udah ya? Oke, thank you. Oke, students, kita kembali ke soal berikutnya tentang listrik statis. Oke, ini soal teori tentang penggosokan ya, penggosokan. Jadi kita mau pengen mengetahui fenomena listrik statis. Di YouTube saya berikan kamu kunci untuk mengingatnya, yaitu KSP wall plus negatif. Oke. Maksudnya apa itu? Jika kaca digosok oleh sutra, kain sutra, maka ini P menunjukkan positif, maka kaca jadi positif. Kaca jadi positif. Oke, sedangkan wall plus artinya jika wall menggosok plastik atau plastik digosok wall, itu maksudnya, maka plastiknya jadi bermuatan negatif. Oke, makanya disebut wall plus negatif. Ingat aja itu ya, KSP wall plus negatif. Satu hal yang harus saya tekankan bahwa dalam listrik ya, dalam istilah listrik, yang bergerak itu, yang pindah-pindah itu elektron. Ingat, elektron yang bergerak. Elektron yang bergerak, bukan proton, bukan neutron. Jadi yang bergerak itu adalah elektronnya, oke,
elektron, bukan proton, bukan neutron. Nah, di soal ini kaca digosok dengan kain sutra. Nih, di kain sutra akan bermuatan positif. Maksudnya itu kacanya yang jadi positif. Ya, oke. Berarti kacanya jadi bermuatan positif. Oke, misalkan saya buat suatu analogi deh, ya. Kenapa plus, kenapa min, ya. Misalkan saya buat analoginya suatu bidang, oke. Misalkan ini bermuatan positif, oke. Jika elektron yang masuk, oke, elektron masuk, maka positron atau protonnya makin berkurang. Oke, makin berkurang. Betul ya? Makin berkurang. Oke, kenapa elektronnya nambah, positifnya makin berkurang? Karena elektron ketemu positif jadi netral. Tetapi kalau misalkan saya punya ini negatif, elektron masuk, maka elektron makin banyak. Karena apa? Dia makin kaya elektron, makin banyak dong, betul ya? Betul. Oke. Tangkap di sini ya. Nah, kondisi ini yang akan kita pakai untuk menjawab soal ini. Oke. Kemudian kalau misalkan saya kasih lagi analogi yang kedua. Ini positif ya. Elektron keluar. Maka apa yang terjadi? Muatan positifnya atau proton makin banyak atau makin kaya. Karena elektronnya keluar. Jadi yang ditinggalkan makin positif. Oke, itu logikanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kaca digosokkan dengan sutra sehingga kacanya bermuatan positif. Ya, sesuai dengan ini KSP All Plus. Hal ini terjadi kenapa? Ingat ya tadi analoginya. Kaca digosok dengan sutra. Ya. Kacanya makin positif. Kalau dia makin positif, artinya proton makin banyak. Oke. Nah, kita lihat. Yang pindah siapa? Elektron. Berarti ini salah. Karena proton nggak pernah pindah. Ya, ini proton pindah itu salah. Nah, kita lihat. Kacanya makin positif. Elektron berpindah dari sutra ke kaca. Kacanya positif, lalu elektron pindah ke kaca. Berarti logikanya gimana? Berarti kalau pernyataan yang A ini kacanya makin nambah elektron. Betul nggak? Berarti tidak akan makin positif, akan cenderung menjadi makin negatif karena apa? Kaya elektron. Nah, berarti yang benar yang B, elektron berpindah dari kaca ke sutra. Ketika elektron berpindah, perhatikan misalkan ini elektron. Ketika elektron pindah, maka kuantitas atau jumlah elektron makin berkurang. Maka elektron makin kurang. Betul? Elektron makin kurang artinya proton makin bertambah. Bertambah. Ya, itu logikanya. Ya, jadi kenapa si kaca makin positif? Karena elektron berpindah dari kaca ke sutra. Nah, kayak logikanya? Oke, jadi jawabannya ini. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Sepotong ebonit akan bermuatan listrik negatif. Jadi misalkan ini anggap ebonit. Oke. Katanya dia makin negatif. Apabila digosok dengan wol. Oke. Anggap ini wol, digosok dengan wol. Berarti kalau ebonitnya makin negatif, berarti ada elektron yang pindah. Betul? Ada elektron yang pindah dari wol. Ingat, yang pindah itu elektron, bukan proton. Setuju ya?
Berarti si ebonit menerima elektron. Betul ya? Maka jawabannya, ya jawabnya adalah B. Betul ya? Elektron dari wol pindah ke ebonit. Makanya ebonit makin negatif. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti ya? Oke, thank you. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kali ini topik yang kita bahas adalah listrik statis. Oke student, seperti yang saya sudah sebutkan di video saya bahwa gaya elektrostatis adalah besaran vektor. Sehingga kamu harus mengingat bahwa vektor wajib digambar. Jadi diagram interaksinya antara dua muatan wajib digambar. Ya, itu kata kuncinya. Yuk perhatiin soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 3 muatan, ini 50 mikrokulom, ini minus 10 mikrokulom, dan ini 40 mikrokulom. Oke. Besarnya gaya pada min 10 mikrokulom adalah berapa Newton? Nah, karena dibilang bahwa fokusnya adalah pada min 10 mikrokulom, saya ulangi, pada min 10 mikrokulom yang ini, oke. Berarti penggambaran kita itu wajib pada min 10 mikrokulom, gitu ya. Yuk kita lihat. Kita misalkan ini A, ini B, ini C. Ya, interaksi B terhadap A min plus berarti tarik menarik. Anggap ini adalah FBA. Oke. Sedangkan B terhadap C min plus juga betul tarik menarik. Oke, kita tuliskan ini FBC. Betul? Sehingga F resultan sama dengan atau disebut dengan sigma F sama dengan FBC dikurang FBA. Setuju ya? Sampai nangkap? Nangkap ya? Oke, kita proses. Nah, kita cari dulu FBC-nya berapa ya. FBC-nya berapa dan FBA-nya juga berapa. Yuk kita hitung dulu. FBC sama dengan K QB dikali QC RBC kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya berapa? QB-nya 10 mikrokulom. Ya. Berarti 10 kali 10 min 6. Ya, QC-nya berapa? QC-nya adalah 40 mikrokulom. Berarti 40 kali 10 min 6. RBC-nya berapa? 30 cm. 30 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Oke ya? Yuk kita proses. Sama dengan 9, 10, 40. 9 kali 10 kali 40. Lalu yang 10 pangkat sekarang. 10 pangkat 9. Ini ada 1 nih. Plus 1 yang ini, lalu minus 6, lalu minus 6. Soalnya ya, 9 10 40, 9 10 40, lalu 10 pangkat 9, 10 min 6, berarti ini nggak ada. Oke. 10 pangkat 9, lalu min 6, anggap ya. Dibagi bawahnya 30 kuadrat, berarti 900, lalu 10 min 4. Oke, nangkep ya? Sama dengan coret 2, coret, coret.
Oke. Lalu ini 9 coret, 9 coret. Sisa 4. Betul ya? Sisa 4. 4 kali 9 dikurang 6, 3. 3 kurang 6, minus 3. Ditambah 4, 10 pangkat 1. Bisa nangkap? Ulangi. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6, min 3. Ini naik ke atas, jadi plus 4. Min 3 plus 4, 1. Berarti FBC 40 Newton. Oke, sekarang kita hitung FBA. Kita hitung FBA ya. Saya pakai yang hitam saja. FBA sama dengan K QB dikali QA RBA kuadrat sama dengan 9 10 9 QB 10 kali 10 min 6 QA nya 50 kali 10 min 6 dibagi RBA 30 kali 10 minus 2 kuadrat. Pastikan semua satuan SI ya. 9 kali 10 pangkat 9. Ini kita sederhanakan aja deh. 10 minus 5. Yang ini tetap 50 kali 10 min 6. Bawahnya 910 min 4. Yuk. Koefisien dengan koefisien 9 dan 50. 9 kali 50 kali 10 pangkat yang ini 9 lalu minus 5 lalu minus 6. Betul ya? Per 910 min 4. Ini coret 9 kali 5 45. 9 kali 5 45 dibagi 90 setengah. Betul, 10 pangkat 9 kurang 5 4 kurang 6 minus 2 min 2 tambah 4 2. Setuju? Jadi dapatnya berapa? 50 Newton. Oke, tangkap ya? Mudah ya? Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ke sini. Sigma F sama dengan FBC 40, FBA 50. Jadi jawabnya min 10 Newton. Oke, min 10. Artinya apa? Artinya gaya elektrostatik atau gaya Coulomb ke arah BA. Betul ya? Ke arah BA. Karena dia negatif min 10 ke arah BC itu sama aja ke arah BA sebesar 10 Newton. Gampang ya? Oke, udah? Ingat, gaya elektrostatik adalah vektor, wajib gambar. Yuk kita lihat soal ini. Oke, students, kita kembali lagi topik listrik statis. Ya, jika AB sama dengan BC 3 cm dan Q masing-masing adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Coulomb, maka tentukan gaya yang bekerja pada muatan di titik B. Berarti fokus gambar ada di B. Fokus gambar ada di titik B ya. Fokus gambarnya ada di titik B. Berarti kita akan gambar di B. Yuk kita gambar. B terhadap A. B terhadap A adalah tolak menolak. Oke, ini namanya F. B terhadap A. Lalu B terhadap C tarik menarik. Oke, kita tulis ini apa? F BC. Oke, nah perhatikan. Seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, apabila dua vektor membentuk sudut, maka kita harus mencari resultannya.
Ternyata interaksi BA dan interaksi BC membentuk sudut. Berarti kita harus cari F resultannya. Kita harus cari F resultan. Seperti biasa, kita pakai cara parallelogram aja. Oke. Berarti ini dia. Ya. Inilah yang disebut dengan F resultan. Nah, mengikuti rumus vektor dengan sudut. Saya ulangi, vektor dengan sudut. Masih ingat? Bahwa FR sama dengan akar dari mana? Betul, FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 dikali FBA dikali FBC, betul? Cos, anggap di sini adalah theta. Bisa nangkap ya? Nah, jadi target kita itu ini. Tetapi kita harus menghitung dulu FBA dan FBC-nya berapa. Oke. FBA dan FBC-nya berapa? Yuk kita hitung dulu. FBA sama dengan K QB QA dibagi RBA kuadrat. Oke, diketahui ini 3 cm. Oke. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya 2 kali 10 minus 7, QA-nya juga 2 kali 10 minus 7, dibagi RBA-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Perhatikan kita harus main sistem SI ya. Maka diperoleh FBA-nya adalah ya betul 0,4 Newton. Oke. Kemudian kita hitung juga dengan pada FBC. Berarti K QB dikali QC dibagi RBC kuadrat. Sehingga 9 10 9 QB-nya 2 10 minus 7, QC-nya 2 kali 10 min 7 dibagi RBC-nya. RBC ini tetap 3 cm di sini karena dibilang sama ya. Berarti 3 kali 10 minus 2 kuadrat. Ya benar, 0,4 Newton. Oke, RBA dan RBC sudah ketemu. Maka kita masuk ke sini ya. Akar dari 0,4 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat ditambah 2 kali 0,4 dikali cos berapa sudutnya? Nah, kalau kamu lihat di sini sudutnya adalah 90 derajat. Ingat, cos 90 adalah 0. Oke, sehingga diperoleh 0,4 akar 2 Newton. Gampang ya, sampai sini? Ngerti ya? Oke, thank you. Oke, thank you. Oke, students, kita kembali ke soal berikutnya ya. Dua buah muatan listrik masing-masing 4 mikrokulom dan 9 mikrokulom berada di udara pada jarak 20 cm. Di manakah letak sebuah muatan sehingga resultan gayang bekerja sama dengan 0? Oke, ini soal yang cukup menarik katanya supaya resultan gaya sama dengan 0. Oke, nih saya mau kasih kamu trik. Ingat-ingat ya triknya. Trik untuk sigma F sama dengan 0. Gimana caranya ya? Cara meletakkan muatan ketiga. Cara meletakkan muatan uji. Oke, muatan uji atau muatan uji atau muatan ketiga ya. Caranya gini. Jika muatan
yang ada bertanda sama. Saya ulangi, jika muatan yang ada bertanda sama, misalkan itu plus dengan plus atau min dengan min gitu ya, maka muatan ketiga wajib ditaruh di antaranya ya. Maka muatan ketiga wajib ditaruh di antaranya di sini. Oke, jadi di antara kedua muatan ya, di antara Q1 dan Q2 muatan ketiganya ditaruh. Kalau apa? Tandanya sama. Terus bagaimana kalau jika muatan yang ada bertanda beda? Oke. Jika muatan yang ada artinya Q1 dan Q2 berbeda tanda. Berbeda tanda. Maka kita misalkan adalah muatan pertama plus, muatan kedua minus, atau muatan yang pertama minus, muatan kedua plus, maka Q3 diletakkan di luar. Q3 di luar. Jadi harus di luar kedua muatan ini ya. Tetapi Q3 harus di samping pada muatan terbesar. Ya, saya ulangi. Jika muatan yang ada berbeda tanda, Q1 dan Q2 beda tanda, maka Q3 diletakkan harus di luar mereka berdua, tetapi Q3 harus di samping pada muatan terbesar. Ya. Jadi kamu lihat Q1, Q2 mana yang terbesar ya, tanpa melihat tanda. Ya, ingat. Tanpa melihat tanda, lalu Q3 diletakkan di sampingnya, tapi harus di luar. Sampai sini ngerti? Oke, nah kita lihat soalnya yuk. Pada soal berikut ini dua muatan listriknya adalah 4 dan 8. Ternyata ini positif, ini juga positif. Anggap ini A. Oke. Lalu anggap ini B. Dan keduanya positif. Berarti Q3-nya wajib ditaruh di antara mereka berdua. Oke? Di antara mereka berdua. Nah, kalau begitu bagaimana selanjutnya? Nah, soal ini sangat mudah. Oke. Misalkan Q3 itu ada di sini. Anggap di sini ya. Ini si C ya, QC. Oke. Ini namanya muatan ketiga, maka terjadi interaksi. Oke, interaksi. C ini dianggap positif. Positif ketemu positif, berarti tolak menolak. Anggap ini FCA. Plus ketemu plus, tolak menolak juga, berarti ke sini. FCB. Nangkap? Nah, yang ini jarak ini kita anggap X. Dari A ke C kita anggap X. Berarti jarak C ke B kita anggap apa? 20 min X, benar. 20 min X. Kenapa? Kan jarak mereka berdua 20 cm. Setuju ya? Oke. Nah, sesuai dengan hukum elektrostatik, karena ini adalah vektor, sigma F di C sama dengan FCA dikurang FCB. Nah, dikatakan 0. Betul ya? FCA dikurang FCB. Akibatnya apa? Akibatnya FCA sama dengan FCB. Yuk kita masukkan. QC QA dibagi RCA kuadrat sama dengan QC QB RCB kuadrat. Setuju? Nah, ini ada banyak yang kita coret nih, ya. Kecoret nih. Nah, kecoret. QC-nya kecoret. Betul ya? Nah, QA-nya berapa? Nah,
karena ini perbandingan, kita tidak usah mengkonversi satuan. Oke, tidak usah mengkonversi satuan. Karena apa? Karena nanti akan saling menghilangkan. Oke. Yuk, QA-nya berapa? 4 mikro. RCA, C ke A, X kuadrat. Sama dengan QB, 9 mikro. RCB, C ke B, 20 min X kuadrat. Coret, coret. Betul ya? Betul? Sehingga apa? Nah, ini jangan buka kuadratnya. Saya ulangi, jangan membuka bentuk kuadrat, tapi kita kali silang. Berarti 20 min X kuadrat per X kuadrat ini ke atas, lalu 4-nya ke bawah. 9 per 4. Setuju? Anggap di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama aja apa? Yang ini, bentuk ini, ulangi. Bentuk ini sama dengan 20 min X per X kuadrat. Sama dengan 9 per 4. Setuju ya? Jadi jangan membuka ke dalam bentuk A kuadrat ditambah 2B tambah B kuadrat. Jangan ya. Selanjutnya 20 min X per X sama dengan A akar. Sebenarnya plus minus ya. Tapi jarak tidak ada plus, tidak ada minus. Jadi yang diambil semua positif. 20 min X per X sama dengan 3 per 2. Setuju jadi? Nah, dengan cara kali silang maka kita dapat X-nya 8 cm. Nah, ya, yang ditanya di manakah diletakkan agar gayanya sama dengan 0? Berarti apa? 8 cm dari A, jawabnya gimana? 8 cm dari A atau 12 cm dari B. Tapi sini anggap, ulangi, 8 cm dari A atau 12 cm dari B. Sampai sini ngerti? Oke, ngerti ya?